Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazil, NIM 19 12 10 39. Saya di sini akan menjelaskan program dan database yang saya kerjakan. Saya menggunakan Visual Studio Code dan menggunakan framework CodeIgniter 3. Di sini saya kasih nama CIPCS. CodeIgniter 3 merupakan framework salah satu framework yang sangat populer dengan menggunakan konsep NVG yang sering digunakan developer dan komunitas di seluruh penjuru dunia. Dengan menggunakan framework ini, kita tidak akan terlalu kesulitan untuk mencari framework. Karena developer CodeIgniter 3 sudah menyediakan banyak dokumentasi secara lengkap atau table of content yang bisa kita temukan di sirkuit. Kelebihan yang dimiliki CodeIgniter 3 adalah sangat mudah dalam proses instalasi, berbasis open source, dokumentasi yang detail dan lengkap, mempunyai konsep MVC, konsep Object Oriented Programming, dan juga terstruktur code yang dimiliki CodeIgniter 3. Terdapat folder application, system, dan user guide. Di folder application terdapat chats, config, controller, core, helper, hooks, libraries, log, models, third party, views, dan juga sistem dan user guide. Nah, di folder chat tugasnya adalah menyimpan semua chat yang tersimpan di library. Config folder yang menyimpan informasi yang menyimpan konfigurasi aplikasi. Di folder controller merupakan folder yang menyimpan controller aplikasi yang dapat digunakan untuk menyimpan suatu aktivitas program. Di folder core ini adalah untuk memperluas kelas-kelas kode tersebut. Helper fungsinya adalah untuk menyimpan beberapa helper pemrograman. Di folder hook adalah menyimpan hooknya atau mengubah alur fungsi dari code tersebut. Di language tersimpan untuk menyimpan bahasa. Di libraries untuk menyimpan librariesnya. Terus di folder hook ini nantinya bisa berhubungan sama folder libraries. Dan di folder log tugasnya adalah untuk menyimpan log error tersebut, error lognya pemrograman tersebut. Lalu ada folder third party, adalah folder untuk menyimpan aplikasi-aplikasi pendukung untuk membantu kinerja CodeIgniter 3. Nah, folder view merupakan folder untuk menyimpan view atau tampilan yang kode yang kita buat. Dan folder system adalah folder untuk menyimpan sistem inti dari CodeIgniter. Di dalam folder konfigurasi itu sendiri terdapat codingan kita yang kita kerjakan ya, seperti auto.php untuk menyimpan berbagai code seperti sistem, library, driver, helper, ataupun custom gitu. Di config PHP adalah kita membuat coding tentang konfigurasi dasar. Dan di database PHP kita untuk mengatur koneksi antara web sama database yang kita kerjakan.
PHP untuk menyimpan codingan tentang deklarasi-deklarasi kita. Coding charge sebagai tempat menyimpan karakter-karakter asing. Oke, di sini kita menggunakan set SQL mode no auto volume 0. Kita mulai transaksinya. Kita atur waktu zonanya adalah plus 00. Kita beri nama database-nya DB-PCS. Pertama kita buat table servitor untuk table admin. Kita buat table dengan nama admin. Kita beri ID. Kita beli integer 11.0, email varchar 50.0, password varchar 100.0, nama varchar 100.0. Lalu menggunakan kode engine DB default charset UT F8 MB4. Menggunakan dumping data tersebut untuk table admin. Dumping adalah proses menggunakan dump atau mengeluarkan data dari database. Tujuannya adalah untuk proses copy data antar mesin atau proses imigrasi. Lalu kita masuk ke table admin yang berisi ID, email, password, dan nama. Kita masukkan satu contoh adalah ini admicom.ic.id. Passwordnya 12345 dan namanya Doni. Yang kedua, Prabowo @amicom.sc.id. Passwordnya sama, namanya Prabowo. Yang ketiga, aan@gmail.com. Password namanya Aan. Dan selanjutnya kita buat tabel untuk tabel hitam transaksi. Buat tabel, kita beri nama hitam transaksi. Kita masukkan ID integer 11.0 transaksi underscore ID integer 0 kode underscore ID integer 11.0 quantity integer 11.0 harga transaksi integer 11.0 dan kode engine NTB default charges. Caranya bikin table untuk table produk. Kita buat table, beri nama produk, ID integer 11.0, admin underscore ID integer 11.0, nama varchar 50.0, harga integer 11.0, stok integer 11.0. Nah, itu kode engine-nya adalah sama. Dan kita bikin dumping data untuk table produk. Insert into produk ID admin nama harga stok. Itu tabel produk ya yang akan kita dumping. Dan masukkan seperti ini. Masuk Logitech. Yuk. Selanjutnya kita bikin table untuk table transaksi. Kita buat tabelnya nama transaksi ID integer 11.0 admin underscore ID integer 11.0 tanggal date level 0 total sama. Dan selanjutnya kita bikin dumping lagi tabel transaksi. Secara untuk kita masukkan transaksi, bersihkan ID, underscore ID, tanggal, total, dan diisikan kode seperti ini.
Saya bikin index. Index bermacam table. Index adalah fungsinya untuk mempercepat pencarian database. Index dapat menemukan semua garis yang cocok dengan beberapa kolom dalam query dan kemudian hanya menelusuri sebagian dari tabel untuk menemukan kecocokan yang tepat. Nah, kita indeks tabelnya admin seperti ini. Kita bikin alter table admin add primary key id dan indeks untuk tab. Caranya bikin table item transaksi, masukkan di atas sama alter table item transaksi primary key id, add key-nya fk underscore item transaksi underscore admin underscore id dalam kurung product id, add key lagi fk underscore transaksi underscore id yang dalam kurung transaksi data underscore id. Ini indeks table product alter table product add primary key dalam kurung id add key-nya fk underscore admin underscore id admin id. Setelahnya dibikin indeks untuk table transaksi, masukkan table transaksi add primary key id primary key admin fk underscore id. Jika sudah, beralih ke auto increment for the table. Dan di sini auto increment adalah suatu file integer yang secara otomatis akan bertambah nilainya jika terjadi pertambahan row pada tabel, di mana file tersebut sebagai contoh kita akan